Om Swastiastu kepada seluruh siswa SMA Negeri 2 Bian Semang, khususnya kelas 11 mata pelajaran biologi. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas kedua, yaitu terkait materi transport zat melalui membran plasma atau membran sel. Nah, hari ini Ibu akan mengulas pertanyaan-pertanyaan tersebut, menjawab, mengkonfirmasi akan setiap tugas kalian supaya kita lebih paham lagi dan anak-anak boleh mengerti apa maksud dari pertanyaan dan apa sih jawabannya. Ya, langsung saja ya anak-anak. Pertanyaannya yang pertama, kalian lihat gambar ini ya. Apa yang akan terjadi jika sirup dimasukkan ke air dalam gelas? Kita ketahui bahwa sirup itu kan manis ya dan berwarna. Nah, ternyata setelah kita masukkan ke dalam air yang tadinya berwarna bening akan berubah menjadi warna seperti warna sirup ya. Dan rasanya juga sama seperti rasa sirup, ya kan? Oke, kenapa sih hal itu terjadi? Ya, hal itu terjadi karena adanya proses yang namanya gerakan energi kinetik dari sirup ke air, sehingga ya tercampur menjadi larutan yang homogen. Nah, peristiwa ini ya termasuk jenis transport membran, yaitu transport pasif. Transport pasif adalah transport atau perpindahan zat ya. Yang berpindah kan adalah zat ya, sehingga akhirnya rasanya ada, warnanya juga ikut menyatu gitu kan dengan air ya. Jadi transport pasif adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini peristiwanya ya adalah difusi ya. Contohnya sudah pernah Ibu sampaikan ya, tidak hanya sirup ya, tapi contoh seperti garam yang larut juga ke air, atau gula larut ke air ya, ataupun parfum yang kita semprot ke bagian tubuh kita, ternyata tidak hanya kita yang menciumnya, tapi satu ruangan ini pun juga bisa mencium wangi parfum tersebut. Oke, terjawab ya pertanyaan nomor 1. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar ini ya. Mengapa jika kita merendam wortel di dalam larutan garam, wortel ini akan layu dan sel-selnya akan kehilangan kekakuan? Ya. Di materi sebelumnya masih ingat ya bahwa Ibu kasih contoh kentang yang ditaruh di dalam larutan garam sebelum kita goreng itu juga mengalami sel-sel yang kehilangan kekakuan ya, dan kentangnya itu lembek. Nah, ini juga pertanyaannya cuma Ibu ganti aja ya objeknya, tadi tengah jadi wortel. Nah, kira-kira peristiwa apa sih yang terjadi? Nah, pasti jawaban kalian semua benar ya, bahwa ternyata larutan garam itu adalah sifatnya hipertonik terhadap sel, sehingga sel-sel tersebut ya terjadi yang namanya tadinya normal seperti ini ya menyusut. Hal ini terjadi kenapa sih? Karena air ini berpindah ke lingkungan yang hipertonik keluar sel, sehingga sel-selnya yang tadi seperti ini akan menyusut seperti itu. Nah, hal ini ya adalah termasuk peristiwa osmosis anak-anak. Jadi untuk menjawab ini kenapa bisa terjadi ya karena ada perpindahan pelarut. Nah, osmosis itu adalah perpindahan pelarut dari hipotonik ke hipertonik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Perhatikan gambar sel darah merah yang ditempatkan pada suatu lingkungan berikut ya. Nah, kita lihat nih bahwa ternyata gambar ini menunjukkan H2O ada tanda panah ke dalam selnya, sel darah merah. Terus kemudian ternyata sel darah merahnya itu pecah ya, gambarnya seperti itu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan lingkungan di luar sel dibandingkan di dalam sel. Ingat ya bahwa ini adalah peristiwa osmosis, lingkungan hipotonik ke hipertonik ya, karena kan yang berpindah adalah H2O nih gambarnya. H2O masuk
masuk sel. Berarti kan kalau H2O itu osmosis, bukan difusi. Karena kalau difusi zat, kalau osmosis adalah difusi air, H2O. Ya, air dari luar masuk ke dalam. Berarti itu di luar adalah lingkungan yang hipotonik. Betul banget. Masuk ke dalam, ke hipertonik. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke nomor 4. Mengapa difusi termasuk transfer pasif, sedangkan pompa ion natrium kalium termasuk transfer aktif? Wah, kalau kalian membaca materi yang Ibu sampaikan kemarin atau menonton video penjelasan Ibu, pastinya kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, jawabannya adalah difusi termasuk transfer pasif dikarenakan difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga tidak melawan gradien konsentrasi. Hal ini artinya perpindahan tersebut tidak memerlukan energi. Sementara pompa ion natrium kalium ini proses perpindahannya ya memerlukan energi. Kenapa memerlukan energi? Karena proses perpindahannya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kita lanjut ke nomor 5. Ya, perhatikan gambar sel imun tubuh ya yang menyerang virus berikut nih. Ya, kita ketahui bahwa di dalam sel ya, di dalam tubuh kita maksud Ibu, sel imun tubuh itu contohnya adalah limfosit ya, yang termasuk sel darah putih ya anak-anak ya. Nah, bersifat makrofag nih ya, karena dia bisa yang namanya memakan si virus ya. Jadi menyerangnya itu dia memakan, lihat tuh gambarnya ya. Tadi virus makrofagnya itu mendekat ke virus, kemudian menjulurkan sitoplasmanya ya. Akhirnya virusnya masuk ke dalam sel, betul ya? Berarti ada proses memakan. Nah, peristiwa ini namanya adalah endositosis ya, dimana peristiwa masuknya ya zat ke dalam sel itu sendiri ya, endositosis. Nah, lebih spesifiknya lagi, ini adalah proses memakan tadi yang Ibu sampaikan, yaitu fagositosis. Nah, anak-anak, sudah selesai nih penjelasan Ibu. Ada 5 soal dan semuanya sudah terselesaikan. Semoga ya penjelasan Ibu boleh jelas dan kalian bisa memahami konsep dari transport zat melalui membran ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, kita akan membahas terkait dengan jaringan tumbuhan. Ibu tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati.